السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimulaikan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Begitu pula salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang Allah muliakan, kembali kita duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan sabarnya kita duduk bermajlis ya di tempat yang mulia ini, itu menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu usaha, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju surga. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faham terhadap agama ini. Allah permudah langkahnya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan bacakan hadis yang ke-407, masih dalam bab al-khauf. Ya, bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ancaman-ancamannya, kepada azabnya. Hadis yang ke-407 ini diriwayatkan oleh Abu Barzah Barra'in
thumma zayin, bira'in thumma zayyin. Itu Abu Barzah. Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Abu Barzah ini nama aslinya adalah Nadlah ibn Ubaid al-Aslami. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin, bahwasanya tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba itu nanti di hari kiamat, hatta yus'alu an umri fima afnah, sampai kemudian dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ya, jadi masing-masing kita, ya para jemaah yang ulun muliakan, nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita. Ya, tentang umur kita habiskan untuk apa? Jadi jangan kira nikmat umur ini berlalu begitu saja, tidak ada pertanggungjawabannya. Akan ada pertanggungjawabannya. Ya. Maka persiapkan diri kita. Ya, umur, kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini akan ditanya tentangnya nanti di hari kiamat. Jadi ulun ulangi, kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an ilmi fima fa'ala fih, begitu pula dia akan ditanya tentang ilmunya, apakah dia mengamalkannya. Wa an mali min aina iktasabahu, begitu pula dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, dari mana dia akan, atau dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Wa fima anfaqahu, dan harta itu dia pakai, dia belanjakan, dia gunakan untuk apa. Wa an jismi fima ablah, dan dia juga akan ditanya tentang badannya, tentang awaknya, tentang tubuhnya, ya pada apa dia menggunakannya. Hadis ini derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka dari hadis yang mulia ini ya menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran-pelajaran dan faidah-faidah. Itu yang pertama, ni'amullahi 'alal ibadi katsirah, walidzalika sayas'aluhu Allah 'anil na'im alladzi kana fihi. Jadi nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya itu sangatlah banyak. Dan itu semua kita akan dipertanyakan, kita akan ditanya, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dalam hadis ini ya ada 4 hal yang kita akan ditanya. Pertama adalah tadi kita sebutkan apa, tentang umur kita, tentang kesempatan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Apakah kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya baik itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya atau untuk kemaslahatan kebaikan-kebaikan dunia kita, ataukah justru umur ini kita sia-siakan,
Ya, tidak digunakan sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Malah mungkin kita pakai kesempatan umur ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua nanti kita akan ditanya di hari kiamat. Maka umur ini ibarat modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ibarat orang bisnis dikasih modal. Ya, kalau dia gunakan sebaik mungkin, maka dia akan beruntung. Dia akan sukses. Tapi kalau modal itu dia sia-siakan, ya maka dia akan rugi. Nah, begitu pula dengan umur kita ini. Kalau kemudian kita gunakan sebaik mungkin, ya maka kita akan menjadi orang yang beruntung dan sukses. Sebaliknya kalau kita sia-siakan, tidak kita gunakan sebaik mungkin, bahkan kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kita akan merugi dan sengsara. Ya. Terkhusus di zaman sekarang ini, ya para jamaah ulun mulia. Ini peringatan bagi ulun pribadi juga. Ya. Kita itu seringkali menghabiskan hari-hari kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan ya dengan sesuatu yang isinya maksiat, terutama dengan ini HP ini. Ya. Kalau megang Al-Quran, kita paling tahannya ya paling banter setengah jam lah. Udah itu gak kuat lagi. Ya, apalagi megang buku bacaan, megang ya kitab, ya paling beberapa menit saja. Tapi giliran untuk megang HP, ya itu sampai berjam-jam, ada nggak terasa. Padahal yang dibaca, yang ditonton itu seringkali nggak ada manfaatnya. Ya seringkali sia-sia, bahkan maksiat isinya. Ya yang dibaca kadang isinya ghibah, ya isinya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ditonton. Ya kalau nontonnya ceramah mungkin bagus saja kalau nontonnya ceramah. Tapi ini enggak. Ya, hari-hari nontonnya malah film-film yang di sana aurat-aurat diumbar. Ya, seperti apa nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sekali lagi, jadi semua khususnya waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapinya. Persiapkan pertanyaan-pertanyaan kita. Persiapkan jawaban-jawaban kita, Afwan. Ya. Ketika kita ditanya nanti, apa enggak malu kita kalau kemudian kita jawab, waktu ini saya gunakan untuk menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, saya gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang kita akan ditanya nanti di hari kiamat adalah tentang ilmu, apakah kita mengamalkannya ataukah tidak. Ya. Maka ini akan dipertanyakan juga. Ya, jangan sampai kemudian kita mengilmui sesuatu lantas kita tidak mengamalkannya. Ya, ini sebuah kesalahan. Tapi lebih salah juga, lebih salah lagi orang beramal tanpa ilmu, begitu. Maka yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah berilmu kemudian beramal. Karena dalam Al-Quran kita tidak dapati ada ayat yang mengatakan surga itu bagi orang-orang yang berilmu. Ya, justru yang kita dapatkan adalah surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, sekedar ilmu, ya ilmunya masya Allah, gelarnya masya Allah,
tapi dia nggak amalkan, ya sama saja sia-sia. Ya, karena sekali lagi surga itu bagi orang-orang yang beramal. Ya, beramal tanpa ilmu bisa tersesat seseorang. Tapi berilmu tanpa diamalkan juga nggak ada manfaatnya. Jadi, sebagaimana kata para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi keharusan bagi setiap muslim itu untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat, begitu. Nah, kemudian hal yang berikutnya yang kita akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla adalah tentang harta kita. Bahkan di sini pertanyaannya ada dua, para jamaah yang ulun muliakan. Dari mana kita dapatkan harta itu dan kemana kita gunakan dan belanjakan? Ya, apakah kita dapatkan harta itu dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram? Akan ada pertanggungjawabannya. Maka ini peringatan kepada kita, ya, agar dalam mencari harta itu pastikan ya melalui jalur yang dihalalkan oleh syariat kita. Jangan pernah kemudian kita tergiur ya dengan usaha-usaha ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkhusus di zaman sekarang ini. Bahkan Nabi SAW sudah mengabarkan, kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan tiba kepada manusia suatu zaman yang pada saat itu orang tidak peduli lagi dalam mencari harta itu, enggak peduli halal haram. Ya mungkin sekarang ini sudah terjadi. Ya. Nah kita, ini peringatan dari Nabi SAW agar jangan sampai kita termasuk dari mereka. Ya, makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa innaha lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha. Fa'ajmilu fit talabi khudhu ma halla wa da'u ma harum. Yang artinya kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah cara kalian dalam mencari rizki. Karena sesungguhnya ya setiap jiwa itu tidak akan mati kecuali sudah diberikan kepadanya jatah rizkinya. Maka perbaguslah cara kalian dalam mencari rizki, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ambil yang halal-halal, tinggalkan yang haram-haram. Nah, ini ya peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi kita itu hakikatnya pada dasarnya rizki kita sudah disediakan, sudah ada takarannya masing-masing dan tidak akan pernah tertukar. Ini kalau kita sadari, maka kita tidak akan terlalu mati-matian, habis-habisan dalam mencari rezeki itu. Karena itu sudah tertakar, sudah pasti kita akan dapatkan. Ya, seandainya pun kita kerja dari pagi sampai pagi lagi, yang kita akan dapatkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan bagi kita. Makanya Nabi SAW menyuruh kita ya bersikap sederhanalah dalam mencari rezeki. Jangan berlebih-lebihan gitu. Karena semuanya sudah diberikan takaran rezekinya masing-masing. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan apa? Ya, lau anna ibna Adam yafirru min rizqi firarahu minal maut la adrakahu rizquka ma adrakahul maut. Seandainya anak Adam itu lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rizkinya itu akan menjemput dia sebagaimana kematian itu menjemput dia. Artinya ini peringatan dari Nabi SAW agar kita tidak terlalu rakus, tamak, ya, sehingga dalam mencari harta itu kita nggak peduli halal haram. Ya. Nah, karena
kembali ke hadis ini, semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dari mana kita dapatkan rezeki itu? Itu pertanyaan pertama tentang rezeki. Pertanyaan kedua, wa fima anfaqahu. Rezeki itu kita gunakan untuk apa? Kita belanjakan pada apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat rezeki. Ya, maka jangan sampai kemudian urusan kita ribet, urusan kita sulit, urusan kita berat nanti di akhirat gara-gara kita ya dalam mencari rezeki itu tidak peduli halal haram. Ya, sampai nipu orang misalnya, sampai melakukan transaksi riba, sampai nyuri, nyolong, korupsi. Ya, apalagi ngerampok dan semacamnya. Ya, ingat akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya, kemudian juga dalam membelanjakan harta, dalam menggunakan harta, pastikan harta itu kita gunakan pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Dan ini salah satu bentuk syukur kita. Makanya salah satu cara supaya syukur kita itu sempurna setelah kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan lisan kita. Kemudian kita yakini nikmat tersebut datangnya dari Allah dengan hati kita. Kemudian juga cara bersyukur yang lainnya, hendaknya kita gunakan harta tersebut pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita dikasih harta justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya kufur nikmat kita. Dikasih harta malah digunakan ya untuk judi misalnya. Ya, untuk beli khamr. Bahkan naudzubillah untuk berzina dan seterusnya. Hati-hati. Ya, itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Jadi tentang harta ada dua pertanyaan. Dari mana kita mendapatkannya, kemudian kemana kita membelanjakannya, menggunakannya. Maka persiapkan diri kita. Kemudian yang keempat yang kita akan ditanya dari kiamat adalah tentang badan kita, tentang awak kita, tubuh kita ini ya kita gunakan untuk apa. Ya, itu semua juga akan dipertanyakan nanti di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kata beliau di sini, faedah yang kedua dari hadis ini, al-'abdul mu'min yadau ni'amallah fima yardallah. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya orang yang beriman akan selalu berusaha meletakkan, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian yang ketiga, al-hathu ala ightinamil hayah fima yurdillahi ta'ala wal ikhlasu fil amal waqtisabul mal fi turuqin masyru'ah liyakuna halalan wa sarfu fi wujuhil khair wa ma amara Allah bih. Jadi al-hathu ala ightinamil hayah fima yurdillah. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk menggunakan ya kesempatan hidup ini pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas fil amal, dan berusaha untuk ikhlas dalam beramal. Waqtisabul mal min turuqin masyru'ah, dan berusaha mencari harta dari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jalur yang halal. Wa sarfu fi wujuhil khair wa ma amara Allah bih. Kemudian menggunakan harta tersebut pada jalan-jalan yang diridhai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya.
Kemudian yang berikutnya, faedah dari hadis ini juga hifdzul jismi mimma harramallah wa taskhiru li ta'atillah subhanahu. Jadi agar kita ini berusaha menjaga awak kita, tubuh kita ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita berusaha menggunakannya kemudian ya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk ruku, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan, kita akan ditanya tentang badan kita ini, ya kita gunakan untuk apa? Ya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh di sini, mas'uliyatul insan yaumal qiyamah wa annahu muhasabun ala amalihi. Jadi setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semuanya akan dihisab. Ya, semuanya akan diperhitungkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari itu. Ya. Nah, semua sudah tercatat rapi. Kita tidak bisa mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tubuh kita ini, bahkan bumi dan tubuh kita akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap apa yang kita perbuat. Pada saat itu mulut kita terkunci. Yang berbicara adalah tangan-tangan dan kaki-kaki kita. Ya. Dan bicaranya jujur, enggak bisa bohong. Allah jadikan berbicara. Ya. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari itu. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-408, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana ya bumi itu menceritakan tentang kabar-kabarnya. Ada dalam surah Az-Zalzalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaraha? Ya, atadruna ma akhbaruha? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian apa kabar-kabar yang akan diceritakan oleh bumi itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fa inna akhbaraha, sesungguhnya kabar-kabar bumi pada hari itu adalah an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Bahwasanya nanti di hari kiamat bumi itu ya akan mempersaksikan, bumi itu akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik yang laki-laki ataupun perempuan, ya di atas bumi itu sendiri. Ya. Taqul, di mana bumi itu mengatakan amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza fa hadhi akhbaruha. Jadi mana bumi itu akan mengatakan nanti, wahai engkau si fulan, engkau dulu telah melakukan pekerjaan ini ya pada hari ini. Kalau kita tambahkan tanggal ini, jam segini, di tempat ini. Seperti itu nanti bumi akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, ya, tidak bisa menyembunyikan lagi setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Ya, bagaimana kita mau menyembunyikan? Dimanapun kita berada kan kita berpijak di atas bumi. Ya kalau, ya, sehingga apapun yang kita lakukan di atas bumi itu, nanti tempat kita berpijak itu akan berbicara. Ya, menjadi saksi di hadapan Allah, mengatakan kamu fulan dulu di tempat ini pada hari ini tanggal segini jam segini kamu di atasku melakukan dosa ini dosa ini dosa ini. Ya, seperti apa kita? Nah, maka ya ini peringatan kepada kita. Jadi bukan hanya amal ibadah kita itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Bahkan bumi tempat kita berpijak itu akan menjadi saksi atas setiap amal perbuatan yang kita lakukan di atasnya, di muka bumi ini. Ya, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama adalah khairu ma fussira bi kitabullah huwa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, itu sebaik-baik tafsir adalah ketika Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan firman Allah, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari di mana bumi itu akan menceritakan kabar-kabarnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan yang dimaksud bumi menceritakan kabar-kabarnya adalah bahwasanya bumi itu akan menjadi saksi atas setiap hamba terhadap apa yang mereka lakukan di atasnya, di muka bumi ini. Ya. Ini tafsir langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, al-hassu ala fi'li ta'ah wal bu'du 'anil ma'siyah. Jadi anjuran agar kita ini berusaha ya selalu istiqamah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha menjauh sejauh-jauhnya dari dosa dan maksiat. Ya, kenapa? Ya karena kita takut nanti, kita khawatir nantinya ketika kita bermaksiat di atas bumi ini, nanti bumi itu akan mempersaksikan maksiat kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku bukan hanya dalam maksiat ya, begitu pula dalam ketaatan. Bumi itu tempat kita berpijak ini akan menjadi saksi atas setiap ketaatan yang kita lakukan juga. Ya, makanya di antara yang disebutkan oleh para ulama, walaupun tidak semua para ulama mengatakannya, ya, itu setelah kita mengerjakan sholat, kemudian ingin mengerjakan sholat yang lainnya, dianjurkan untuk pindah tempat. Ya. Misalnya kita habis sholat maghrib, mau sholat sunnah, bagusnya kita geser sedikit atau cari tempat yang berbeda. Salah satu tujuannya apa? Kata sebagian para ulama, ya tujuannya apa? Karena setiap bumi tempat kita mengerjakan ibadah itu
akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang kita lakukan. Sehingga kalau kita pindah tempat, maka akan semakin banyak saksi-saksi kita nanti di hari kiamat, begitu. Ya. Jadi bumi ini akan menjadi saksi bagi kita, baik dalam ketaatan yang kita lakukan, begitu pula dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya ya semestinya bagi kita untuk berusaha memperbanyak ketaatan dan menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Kemudian selanjutnya faedah dari hadis ini, qudratullah ta'ala fi intaq ma sya'allahu min khalqih. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya untuk berbicara nanti di hari kiamat. Ya. Haitsu tashhadul ardu bima hadatsa 'alaiha min khairin aw syarrin. Di mana bumi itu nanti di hari kiamat akan berbicara. Ya, akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi atas setiap kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Ya, berbicaranya seperti apa? Ya, berbicara. Ya, Allah Maha mampu untuk menjadikan bumi itu berbicara. Ya, sama dengan kaki dan tangan-tangan kita nanti akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Firman Allah. Pada hari kiamat itu nanti mulut mereka akan disegel dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Begitu pula akan menjadi saksi bagi kami kaki-kaki mereka atas setiap apa yang mereka perbuat. Ya, jadi tangan kita ngomong nanti. Ya, mempersaksikan setiap apa yang kita lakukan. Mulut kita nggak bisa bicara justru. Karena seringkali kalau mulut ini suka bohong. Maka Allah jadikan tangan kita yang berbicara. Ya. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segalanya. Begitu pula nanti Al-Qur'an, puasa, itu akan berbicara di hari kiamat. Membela orang-orang yang membacanya Al-Quran itu. Puasa juga akan berbicara, membela orang-orang yang banyak mengamalkannya di dunia. Ya. Jadi Al-Quran akan, dalam hadis dikatakan Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, ya, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada si fulan karena dahulu dia sibuk membacaku sampai kurang tidurnya di malam hari. Puasa pun mengatakan, ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada si fulan karena dahulu di dunia dia banyak mengamalkanku. Jadi dibela. Al-Quran, puasa, bumi akan berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya, yushhidullah 'ala al-'abdi al-kataba wa sam'i wa basari wa jildi wa yadayhi wa rijlaihi wal ard kama thabata fil kitabi was sunnah litaquma al-hujja ad-damigha 'ala al-'abdi. Ya, jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta persaksian dari setiap pendengaran, penglihatan, bahkan kulit-kulit ya manusia, kaki tangan mereka, bahkan bumi akan dimintai untuk menjadi saksi atas setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Sehingga ya kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa lagi menyembunyikan setiap amal perbuatan yang kita lakukan, karena semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik yang kita lakukan, kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau buruk yang kita lakukan, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. Berapa menit lagi? 8 menit. Nah, jadi itu dia
Ya, hadis yang ke 408 ya. Kita tambah satu hadis lagi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'amu?" Bagaimana aku ini akan bisa merasa ya tenang atau bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Wa sahibal qarni qadil taqamal qarna. Sedangkan malaikat Israfil, malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala itu, sudah meletakkan mulutnya di sangkakala itu, di trompetnya itu. Ya, jadi ulangi. Kata Nabi SAW, bagaimana aku akan merasa tenang, akan bisa menikmati ya kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, sedangkan malaikat Israfil sudah meletakkan mulutnya di ujung trompet itu, sangkakala itu siap untuk meniupnya. Wastama'al idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh. Dan malaikat Israfil ya itu tinggal menunggu perintah saja dari Allah. Ya, tinggal menunggu perintah dari Allah. Kalau disuruh tiup, langsung tiup, maka hancur alam semesta ini, terjadi hari kiamat. Faka'anna dzalika thaqula ala ashabi Rasulillah SAW. Nah, mendengar ucapan Nabi SAW ini, para sahabat merasa berat. Para sahabat merasa takut. Ya, faqala lahum, maka melihat para sahabat terlihat ketakutan. Apa kata Nabi SAW? Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hendaknya kalian mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami, dan Dia Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, apa kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya min wadhaifil malaika an-nafkhu fis sur li'anna alladhi yanfu fis sur malak. Jadi malaikat-malaikat itu masing-masing ada tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, salah satunya adalah malaikat Israfil yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk meniup sangkakala. Ya, pertanda awal dari hari kiamat itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya al-malaikah la tatasarraf illa bi amrillah. Jadi malaikat itu tidak akan berani melakukan sesuatu kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti malaikat Israfil ini. Sejak zaman Nabi SAW itu sudah siap untuk meniup sangkakala itu. Ya. Tapi karena belum mendapat izin perintah dari Allah, ya belum ditiup. Dan malaikat itu memang sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak pernah menentang perintah Allah dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian juga faedah lain dari hadis ini adalah al-khauf min qiyami yaumi al-qiyamah. Hendaknya kita itu ada kekhawatiran dari terjadinya hari kiamat itu. Lihat para sahabat itu. Ketika Nabi SAW mengabarkan malaikat Israfil sudah meletakkan sangkakala di mulutnya siap untuk meniupnya, para sahabat semua ketakutan. Ya, padahal sahabat-sahabat itu ya banyak yang sudah dijamin pasti masuk surga. Tapi walaupun demikian mereka masih takut.
Ya bahkan Nabi SAW sendiri dalam hadis ini beliau mengatakan, kaifa an'am, bagaimana aku bisa merasa nikmat di dunia ini, sedangkan malaikat Israfil sudah siap meniup sangkakala itu. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia. Ya. Nah, kemudian juga faedah yang lain dari hadis ini, apabila kita merasa ada kekhawatiran dari sesuatu, ada rasa takut dari sesuatu, ya maka hendaknya kita mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Insyaallah ini akan menenangkan kita dari rasa takut dan kekhawatiran yang menimpa kita. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Ya mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.